إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. Iki syair bagus banget dimengerti dulur kabeh lanang wadon kang kemati, sebab iki syair andharake duka tata krama sarta budi kang prayoga. Iki mangsa akeh banget wong kang lali ora krasa laku dosa bola-bali. Akeh bocah padha rusak pekertine merga saking pergaulan pendinane, nganti ora padha open ing agama, ora mendati tuture Ibu Rama. Kemahane banjur wani ing wong sepuh, yen dielingake malah males misuh. Saben wong urip mesti butuh liyan, sebab lamun ijen tentu ora mangan. Badhe dahar butuh wong kang adang sekul, wong kang nutulan kang tandur lan kang macul. Nganggo klambi butuh wong kang motongi, wong kang jahit tenun nganteh rina wengi. Mula kudu duwe rasa kamanungsan, aja arep urip dhewe kumpul macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatan wassalaman ta'imaini mutalazimain ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Walaupun kalau kita diberi kesempatan atau bahkan kita menguras tenaga untuk menghitung nikmat yang sudah diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Makanya menghitung saja kita tidak bisa, apalagi kita membalas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita sebagai hamba yang lemah, kita akui pada saat ini dan seterusnya kita dalam keadaan merugi, kita dalam keadaan melemah. Kita paling tidak merupakan makhluk Allah yang lemah ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita semuanya nanti termasuk golongan dan kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, kita seringkali mendengar nasihat-nasihat dari Bapak Ibu kita, termasuk dari Bapak Ibu guru kita. Dikala kita sekolah, dikala kita mengaji, dikala kita dimanapun kita berada, senantiasa kita diberi nasihat-nasihat oleh beliau-beliau. Karena itu, ini akan sedikit menjadi pengingat kita. Kitab kecil, tetapi isinya luar biasa. Mari kita semuanya mengikuti. Ya, kitab ini kelihatannya memang kecil,
tipis tetapi maknanya luar biasa, yang berisi nadoman, syair-syair, ya, syair-syair dengan bahasa Jawa. Dan nanti kita coba kita ulas dengan bahasa yang mudah kita mengerti, termasuk pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Iki syair bagus banget dimengerti, dulur kabeh lanang wadon kang kemati. Sebab iki syair andharake duka, tata krama sarta budi kang prayoga. Nah, syair-syair ini menerangkan ya tentang tata krama budi pekerti, baik itu hubungan kita antar sesama, kewajiban anak kepada bapak, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban murid kepada guru, dan sebaliknya. Mari kita teruskan. Ya. Iki mongso akeh banget wong kang lali, ora krasa laku dosa bola bali. Akeh bocah padha rusak pekertine, merga saking pergaulan pendinane. Sekarang banyak sekali bahwa orang-orang, bahkan si anak-anak, dia melakukan suatu pelanggaran, kemaksiatan, saking seringnya dia tidak merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan itu adalah suatu pelanggaran yang harusnya dijauhi oleh mereka. Akeh bocah padha rusak pekertine, merga saking pergaulan pendinane. Pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman, ini adalah luar biasa. Ya, karena itu anak-anakku, tentu kita harus bisa menyaring ya pergaulan antar teman ya di lingkungan kita. Ya, yang sekiranya itu tidak sesuai apa yang diajarkan oleh guru kita, ya tentu kita tidak usah ikut-ikut pada mereka. Nganti ora padha open ing agama, ora mendati tuture Ibu Rama. Temahane banjur wani ing wong sepuh, yen dielingake malah males misuh. Nah, akhirnya bagaimana kalau pengaruh dari teman, pengaruh dari lingkungan? Ya, mereka itu tidak menghiraukan nasihat-nasihat agama. Bahkan ngaji pun ya jadi akan malas. Bagaimana pengaruh dari teman? Bagaimana pengaruh dari lingkungan? Ya, bahkan pituture Ibu Romo, nasihatnya Bapak Ibu, itu adalah tidak digubris sama mereka. Kenapa? Karena pengaruh dari teman lain, dari lingkungan. Makanya cari teman, makanya harus betul-betul selektif. Ya, temahani banjur wani ing wong sepuh. Akhirnya bagaimana? Sama orang tua, ya, sama orang tua. Mereka adalah bahkan berani ketika dinasihati. Mereka itu zaman dulu, itu zaman all. Tapi kalau sekarang adalah zaman sekarang, sudah beda. Nah, kalau sudah seperti itu, malah di dalam disebutkan fala takullahu ma'ufin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Maka jangan sekali-kali bilang bilang dan bilang sesuatu yang menyakitkan pada orang tua. Karena apa? Karena orang tua adalah wakil dari kita. Ya. Ridullah fi ridul walidain, suhtullah wa suhtul walidain.
Apabila kita kepingin berhasil, baik di dunia maupun di akhirat, hidup kita supaya makmur, diridhoi oleh Allah, maka kita harus betul-betul memperhatikan nasihat-nasihat dari orang tua. Tawaduk kepada orang tua. Selanjutnya, ada bab baru dalam kitab ini, yaitu mengenai bab kamanungsan. Bahwa manusia sosial, kita semuanya adalah senantiasa dan selalu berhubungan dengan antar sesama. Karena kita manusia, maka pergaulan kita juga antar sesama manusia. Saben wong urip mesti butuh liyan, sebab lamun ijen tentu ora mangan. Badhe dahar butuh wong kang adang sekul, wong kang nutulan kang tandur lan kang macul. Nganggo klambi butuh wong kang motongi, wong kang jahit tenun nganteh rina wengi. Mula kudu duwe rasa kamanungsan, aja arep urip dhewe kumpul macan. Sebagai manusia sosial, kita sebagai manusia sosial tentu kita ngerti. Kita sebagai manusia tentu tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah ketergantungan kita dari bantuan orang lain itu sangat erat. Mau makan saja, mau makan nasi, ya, adanya nasi itu beberapa proses yang ada. Di situ ada beras. Sebelum beras di situ ada padi. Ketika ada padi, padi itu tidak halus saja jadi padi. Ada yang menanam, ada yang merawat, ada yang memanen. Ya, dan itu tidak mungkin kalau kita lakukan sendiri tanpa orang lain. Kita pakai baju juga demikian. Pakai baju demikian. Masa kita membuat membuat kain sendiri, kita jahit sendiri, kita ukur sendiri. Ya, tentu itu sekiranya tidak mungkin. Dan itu adalah kita harus sadar bahwa antar sesama itu adalah saling membutuhkan. Kita harus sadar. Ya. Mula kudu duwe rasa kamanungsan, aja arep urip dhewe. Kalau kita kepingin hidup kita tidak ada yang mengganggu, hidup kita tidak ada yang maka kita semuanya jangan sampai hidup kita seperti di hutan. Di hutan itu sesuka-suka. Tapi ya begitu itu. Yang namanya orang kumpulnya sama sama hewan. Tentu orang itu ada sesuatu yang tidak beres. Karena kita manusia, kumpul kita dengan manusia. Minimal kita mempunyai rasa kamanungsan, ya, antar sesama. Kita sadar bahwa kita semuanya adalah saling membutuhkan. Bisa dikatakan pejabat karena di situ ada rakyat. Bisa dikatakan orang kaya karena ada sebutan orang miskin. Bisa dikatakan kamu itu anaknya pinter karena ada anak yang tidak begitu pinter. Kalian diberi wajah yang tampan, yang cantik karena ada wajah yang tidak atau yang kurang cantik atau kurang tampan. Maka sebenarnya semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ya. Sesuatu apapun yang kita lihat, yang kita dengar, ya, itu tentu semuanya datangnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab selanjutnya nanti pertemuan yang akan datang kita bahas sikapi anak marang bapak, sikapi anak marang ibu, sikapi rakyat marang pemerintah, dan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kali ini dan sampai ketemu di pembahasan yang akan datang. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.